Rincian zakat. Zakat merupakan ibadah harta dan sosial yang penting. Zakat juga merupakan kewajiban kedua di dalam agama Islam. Zakat juga adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditentukan dalam ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya terdapat juga kewajiban zakat. Kewajiban zakat juga berlaku terhadap emas atau perak, atau uang atau barang-barang atau perhiasan wanita yang lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul atau nisabnya. Jika telah mencapai nisab 85 gram emas dan telah melewati haul atau 1 tahun hijriyah, maka ada kewajiban zakat sebesar 2,5% bagi seseorang. Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan nisab emas dan perak di atas adalah emas murni besar 24 karat dan perak murni. Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka nisabnya harus disesuaikan dengan nisab emas yang murni 24 karat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haulnya. Ada pula zakat uang kertas dalam fikih, yang artinya segala hukum yang berlaku dalam dinar dan dirham berlaku pula bagi uang kertas. Landasan zakat emas dan perak yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbana ta'kulu amwalin nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'azabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Selanjutnya, Allah juga membolehkan wanita memakai perhiasan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, wa huwallazi syahharal bahra litakulu min lahma tariyan wa tastahrizu minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa tabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan kalian mengeluarkan di dalamnya berupa perhiasan yang bisa kalian pakai. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Hukum zakat uang kertas. Pertama kali uang muncul adalah uang logam. Uang logam memiliki nilai intrinsik atau nilai bahan. Uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Seiring berkembangnya transaksi perekonomian, maka tukar-menukar akan semakin intens atau berskala besar. Sementara logam mulia atau emas dan perak sangat terbatas, maka diciptakanlah uang kertas yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi, dan sewaktu-waktu logam tersebut dapat diambil. Syarat zakat emas atau perak. Tidak setiap orang yang memiliki emas bisa dikeluarkan sebagai zakat. Ada beberapa syarat zakat emas yang harus diperhatikan. Yang pertama, emas atau perak milik pribadi. Emas yang hendak dizakatkan merupakan milik pribadi secara sah, bukan milik orang lain ataupun berdasarkan pinjaman. Yang kedua, telah mencapai haul. Emas atau perak tersebut baru bisa dikeluarkan sebagai zakat setelah disimpan selama 1 tahun atau telah mencapai haulnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mencapai nisab. Emas atau perak yang dimiliki telah mencapai batas untuk bisa dikategorikan sebagai kekayaan yang wajib dizakati. Nisab zakat emas sebesar 85 gram, sementara perak sebesar 595 gram.
Syarat wajibnya zakat uang. Setiap mata uang atau uang kertas yang berlaku di negara manapun, baik berupa rupiah, rial, dolar, yen, ringgit, atau lainnya, baik disimpan maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi dua syarat sebagai zakat emas dan perak. Dua syarat tersebut yaitu: yang pertama, telah mencapai nisab, yaitu senilai nisab emas 20 dinar atau 85 gram emas murni, atau senilai nisab perak, yaitu sebesar 200 dirham atau sebesar 595 gram perak murni. Yang kedua, harta senisab atau lebih, itu lebih berputar selama 1 tahun hijriyah sejak dimiliki, sedangkan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Rukun emas, perak, dan uang kertas. Adanya harta yang dipersyaratkan untuk dijadikan zakat merupakan rukun dari zakat mal yang terakhir. Salah satunya ialah emas, perak, uang kertas, dan logam mulia. Kategori zakat emas dan perak. Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak yang pertama terdapat logam atau batu mulia dan mata uang. Yang kedua terdapat simpanan seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya. Itu juga termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Kemudian dijelaskan juga syarat zakat emas dan perak. Yang pertama yaitu sampai pada nisabnya, kemudian berlalu 1 tahun, kemudian bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab, surplus dari kebutuhannya. Terusnya, jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan syarat nisab dan haul. Kemudian perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas dan perak, wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat. Jika berlebihan, termasuk lagi kepada kategori yang pertama. Dan yang terakhir, penentuan nisabnya adalah senilai dengan nisab emas, yaitu sebesar 85 gram. Cara menghitung zakat emas. Terdapat beberapa ketentuan dalam menghitung zakat emas. Yang pertama yaitu mencapai haul. Yang kedua mencapai nisab sama dengan 85 gram emas murni. Yang ketiga 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram, atau 20 dikali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Besar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Cara menghitungnya adalah jika seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, zakat emas sama dengan emas yang dimiliki dikali dengan harga emas dikali 2,5%. Yang kedua, jika emas yang dimiliki ada yang dipakai, sama dengan emas yang dimiliki dikurangi dengan emas yang dipakai, kemudian dikalikan dengan harga emas dikali 2,5%.
Cara menghitung zakat perak. Terdapat beberapa ketentuan dalam menghitung zakat perak. Yang pertama yaitu mencapai haul, yang kedua mencapai nisab yaitu sebesar 595 gram, yang ketiga 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. 200 dikali 2,975 gram sama dengan 595 gram. Besar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Cara menghitungnya, jika seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, sama dengan perak yang dimiliki dikalikan dengan harga perak dikalikan dengan 2,5%. Yang kedua, jika perak yang dimiliki ada yang dipakai, sama dengan perak yang dimiliki dikurangi dengan perak yang dipakai dikali harga perak dikalikan dengan 2,5%. Cara menghitung zakat uang. Setelah yang kita ketahui dan tetapkan bahwa standar nisab zakat uang adalah nisab emas yaitu 20 dinar atau sebesar 85 gram emas, maka cara untuk menghitung dan mengeluarkan zakat uang adalah sebagaimana berikut ini. Sebagaimana contoh permasalahan. Bila sekarang Oktober 2011 harga emas murni yaitu sebesar 550.000 per gram, maka cara mengetahui nisab dan kadar zakat mata uang atau uang kertas adalah sebagai berikut. Nisab mata uang sama dengan 85 gram dikalikan dengan 550.000 per gram sama dengan 46.750.000 rupiah. Kalau misalkan seseorang punya uang tabungan sebesar 50 juta rupiah, berarti uang yang dimilikinya sudah melebihi nisab yaitu 46.750.000 rupiah. Dan kalau uang yang mencapai nisab ini sudah dimilikinya selama 1 tahun hijriah, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dikalikan dengan total keuangnya 50 juta rupiah. Setelah dikalikan mendapatkan hasil yaitu sebesar 1.250.000 rupiah. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang ini adalah sebesar 2,50%-nya dari 50 juta rupiah, 1.250.000 rupiah. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya kita mengetahui perhitungan bagaimana zakat emas, zakat perak, dan zakat uang sejak dini. Hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan Anda dan keluarga Anda di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.